Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti sebuah panggung sandiwara, di mana kamu dipaksa memerankan peran yang bahkan tidak pernah kamu pilih? Kamu jatuh, kamu patah, kamu dikhianati, tapi entah mengapa, setelah waktu berjalan, luka itu justru terlihat seperti bahan tertawaan. Bukan tertawa dalam arti menghina, tapi tawa getir. Seperti sebuah komedi yang anehnya lahir dari tragedi. Di titik itu, kita baru sadar, hidup ini tidak pernah hitam putih. Kadang duka berubah menjadi bahan cerita yang kita syukuri, kadang luka berubah jadi bahan bakar kekuatan, dan kadang air mata justru adalah cikal bakal dari senyum yang paling tulus. Dan disinilah kalimat ini menggema dalam hati. Takdir adalah komedi yang dimainkan tragedi. Bab 1. Stoicisme dan ironi kehidupan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Marcus Aurelius pernah menulis, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Bagi seorang Stoik, tragedi hanyalah persepsi. Bencana, kehilangan, atau penolakan, semuanya netral. Yang membuatnya tragis adalah interpretasi kita. Lalu ketika kita bisa mengubah cara memandangnya, tragedi itu bisa berubah menjadi komedi. Kita kehilangan pekerjaan, kita menangis. 2 tahun kemudian, kita menertawakan betapa pekerjaan itu ternyata tidak sepadan dengan energi kita. Kita ditolak cinta, hancur rasanya. Beberapa tahun kemudian, kita bersyukur karena Allah mempertemukan kita dengan orang yang lebih tepat. Tragedi, jika dilihat dari jarak waktu, seringkali justru berubah menjadi komedi. Hidup ini memang ironis. Stoik mengajarkan amor fati, mencintailah takdirmu. Bahkan ketika ia datang dalam wujud luka, bahkan ketika ia datang dalam bentuk kehilangan. Karena takdir bukan sekadar cerita sedih, ia adalah sandiwara yang pada akhirnya bisa membuat kita tersenyum ketika kita sudah berdamai. Bab 2. Takdir dalam pandangan Islam. Islam memandang takdir sebagai sesuatu yang ditetapkan Allah dengan penuh hikmah. Tidak ada satupun peristiwa, bahkan sehelai daun yang gugur, yang terjadi di luar kehendaknya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah." Di sini kita belajar, tragedi bukanlah kebetulan. Ia bagian dari skenario besar yang sudah ditulis sang sutradara. Tapi yang menarik adalah dalam Islam, tragedi bukan untuk ditangisi tanpa ujung. Adalah jalan untuk naik kelas. Jalan agar kita mengenal sabar, syukur, tawakal, dan ridha. Jika Stoik berkata, terima takdirmu, Islam melangkah lebih jauh. Ridhalah kepada takdirmu. Karena di balik setiap tragedi Allah menyimpan rahasia kebaikan. Kadang ia menyakitkan, tapi selalu ada alasan ilahi di baliknya. Bab 3. Hidup sehari-hari. Tragedi yang jadi komedi. Coba ingat kehidupan sehari-harimu. Ada orang yang pernah memaki kamu di jalan, dan waktu itu kamu marah. Tapi beberapa bulan kemudian, kamu menertawakan betapa bodohnya kamu dulu. Habis energi hanya karena seseorang yang bahkan tidak kamu kenal. Ada kisah ketika kamu jatuh miskin. Makan seadanya, sampai menahan lapar. Waktu itu terasa seperti tragedi besar. Tapi sekarang saat kamu punya rezeki lebih, cerita itu justru jadi kenangan indah. Bukti perjuanganmu, bahkan bahan tertawaan saat kamu bercanda dengan keluarga. Atau tentang cinta, dulu kamu mungkin menangis berhari-hari karena ditinggalkan. Tapi hari ini, ketika melihat hidupnya yang berantakan, kamu tersenyum kecil. Alhamdulillah, Allah selamatkan aku dari drama yang lebih panjang. Tragedi yang dulu terasa berat, ternyata adalah bahan komedi hari ini. Itulah wajah kehidupan. Bab 4. Ketika komedi menyembuhkan luka, ada sesuatu yang ajaib ketika kita bisa menertawakan luka sendiri. Tawa itu bukan meremehkan, tapi tanda bahwa kita sudah berdamai. Stoik menyebutnya indifference. Kemampuan untuk melihat bahwa hal yang dulu kita anggap besar, ternyata hanyalah butiran debu di semesta. Dalam Islam ini disebut ridha. Ketika kita ridha, hati kita tidak lagi memberontak. Kita mampu melihat bahwa apa yang Allah tulis untuk kita, seberat apapun pasti punya makna. Dan ridha itu yang membuat hati menjadi ringan. Luka menjadi komedi ketika kita menyadari bahwa dunia ini fana, bahwa tidak ada yang bisa kita bawa mati selain amal, bahwa kehilangan hanyalah cara Allah membersihkan hati kita dari keterikatan palsu. Bab 5. Melihat takdir dari dua mata, Stoik dan Sufi. Kalau Stoik bilang, terima apa yang tidak bisa kamu kendalikan, maka seorang Sufi berkata, tersenyumlah pada takdir, karena ia adalah surat cinta dari Tuhan. Kedua pandangan ini bertemu pada satu titik,
kebijaksanaan dalam menghadapi penderitaan. Bedanya, Stoik berhenti pada rasionalitas, sedangkan Islam membawa kita ke spiritualitas. Ketika kamu kehilangan sesuatu, Stoik akan bilang, itu memang bukan dalam kendalimu. Islam menambahkan, itu bukan hanya di luar kendalimu, tapi juga ditulis oleh Allah demi kebaikanmu. Di titik inilah tragedi benar-benar bisa berubah menjadi komedi, karena ternyata kita tidak sedang dipermainkan oleh dunia, kita sedang dididik oleh Allah. Bab 6, realitas modern tragedi manusia hari ini. Hari ini, tragedi manusia bukan hanya soal perang atau kemiskinan. Tragedi itu bisa berupa rasa iri saat melihat Instagram orang lain. Bisa berupa rasa tidak pernah cukup meski sudah punya banyak. Bisa berupa kelelahan mental karena ingin membahagiakan semua orang. Kita merasa terjebak. Hidup jadi tragedi yang seolah tanpa akhir. Tapi lihatlah, beberapa tahun ke depan, kamu akan menertawakan betapa kerasnya kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu akan menertawakan betapa sibuknya kamu mengejar validasi dari manusia yang bahkan tidak peduli. Dan disitulah kalimat ini kembali bergaung. Takdir adalah komedi yang dimainkan tragedi. Bab 7, bagaimana kita berdamai dengan takdir? Terima yang tak bisa diubah. Belajar Stoik. Fokus hanya pada hal-hal yang dalam kendali kita, pikiran, sikap dan respon. 2. Ridha pada skenario Allah. Belajar Islam. Yakini bahwa takdir ditulis oleh Zat yang Maha Tahu, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menumbuhkanmu. 3. Belajar menertawakan luka. Ketika kamu bisa tertawa pada tragedi, itu tanda bahwa kamu sudah naik kelas. 4. Gunakan tragedi sebagai bahan cerita. Semua luka adalah bahan narasi, jadikan ia pelajaran, jadikan ia inspirasi. Bab 8, kesimpulan, hidup sebagai panggung sandiwara. Hidup ini panggung, kita semua aktor. Tragedi adalah bagian dari naskah, tapi naskah itu, jika dilihat dari kacamata yang lebih luas, ternyata adalah komedi ilahi. Takdir bukan musuhmu, ia adalah skenario. Tugasmu bukan melawan, tapi memerankan dengan sebaik mungkin. Dan ketika layar hidupmu ditutup, semoga engkau bisa tersenyum pada sang sutradara, bahwa engkau sudah memainkan peranmu dengan ridha. Kawan, kalau hari ini hidupmu terasa berat, ingatlah satu hal. Mungkin tragedi ini belum waktunya kamu pahami. Mungkin beberapa tahun ke depannya, kamu akan tersenyum dan berkata, ternyata Allah sudah menyiapkan jalan yang lebih indah. Jangan buru-buru menyalahkan takdir. Belajarlah menertawakan luka, bukan karena kamu meremehkan, tapi karena kamu percaya ada tangan Allah di balik semuanya. Aku ingin meninggalkan pertanyaan untukmu hari ini. Tragedi apa yang pernah membuatmu menangis, tapi sekarang justru bisa membuatmu tersenyum?